Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk yang ketiga kalinya Jumat berkah dari PT PLN membagi-bagikan bukaan selama Ramadan kali ini. Oke. Jumat berkah dari PT PLN. Jumat berkah bagi-bagi es teler dari Pukat untuk bukaan. Ini koordinatornya Bapak Ustadz Hamdani. Barunya yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak GM Unit Distribusi Aceh, Bapak Mutakir, serta para SRM yang kami hormati. Yang kami muliakan Ustadz Dr. Renat Ilham Maulana SSI, serta para jamaah semua yang berhadir, juga yang kami hormati, serta YouTuber kita yang tidak pernah absen hadir terus untuk meliput acara tausiah kita pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya setiap hari Senin dan Kamis pada sholat zuhur kita mengadakan tausiah. Pada hari Kamis ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Renat Ilham Maulana SSI. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bapak JM yang kita hormati sama-sama, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah keluarga besar PLN wilayah Aceh yang sudah berkumpul. Insyaallah kita masih diberi oleh Allah kehidupan, kesehatan dan hidayah
Dan itulah yang membuat kita misalnya masih nyaman untuk berada di dalam rumahnya, menunaikan ibadah sholat zuhur seperti hari-hari biasanya. Alhamdulillah juga Allah masih memberikan kita kelapangan waktu tambah sedikit lagi, sambil meniatkan untuk menambah, memperpanjang zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendengarkan beberapa petikan ayat-ayat Quran yang insya Allah akan kita ambil hikmahnya, dan semoga akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu anugerah terbesar untuk kita umat Islam adalah Allah mengirimkan Rasul dan mengirimkan kita Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa. Tapi kalau kita baca, tapi kalau kita taruh aja biasa aja, ya. Maka para ilmuwan, para ulama ketika mempelajari Al-Quran, mereka mendapati bahwa di dalam Al-Quran itu ada teknologi, ada kisah-kisah zaman dahulu, ada sejarah, ada prediksi di masa depan, ada hal-hal yang tidak terbayangkan, ada sesuatu yang bahkan tidak sampai logika manusia ke sana, tapi ada di dalam Al-Quran. Dalam 2 hari terakhir ada yang nanya ke saya dalam salah satu kajian. Mereka bertanya, kenapa ayat-ayat dalam Al-Quran itu sering terkesan berulang-ulang? Nah, kalau pernah mencoba melihat, misalnya apa? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, itu di mana-mana kita dapat. Ya, bukan kalimatnya saja, bahkan kisahnya pun sering berulang-ulang. Kisah Nabi Adam misalnya, kisah Nabi Adam ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Al-A'raf, ada di surah Al-Hijr, ada di surah Yasin, ada di surah Taha. Itu beberapa saja yang kita sebut, ya. Ada di mana-mana, dan ceritanya hampir selalu mirip. Ceritanya adalah tentang Adam dan Iblis. Jadi pertanyaan bapak itu waktu itu bertanya adalah, kenapa Allah nggak satukan saja ceritanya, sehingga kita bisa baca satu kali sebut selesai, kemudian disebut cerita yang lainnya? Jawabannya sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu bukan buku cerita. Nah, itu dia, ya. Al-Quran itu bukan novel, bukan buku cerita, tapi Al-Quran itu buku hikmah. Buku hikmah, petunjuk untuk kita. Karena itu setiap petikan kata-kata yang terkandung di dalam Al-Quran, maka itu ada hikmahnya, ada filosofi di belakangnya, dan kalau kita pelajari itu menambah keimanan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cara menambah keimanan adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi salah satu yang menambah iman adalah ketika kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu siapapun yang baca menambah keimanan dia. Bisa didatangkan dari mana saja, bisa didatangi dari mana saja. Nah, cara turunnya Al-Quran itu juga beda-beda. Ternyata Rasul SAW mengalami berbagai kejadian ketika Al-Quran diturunkan. Salah satu yang Rasul merasa sangat berat ketika ayat diturunkan, ada yang tahu? Ayat tentang apa yang berat sekali Rasul terima? Bahkan Rasul sampai memutih rambutnya karena ayat itu. Pendek sekali ayatnya, tapi ternyata ayatnya bertenaga sekali. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada satu ayat yang turun kepada Rasul kecuali membuat Rasul sampai berubah. Dan itu memang ditanyakan oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah, engkau sudah berubah? Iya, kata Rasul, ayat ini, surat ini membuatku berubah. Ayat mana itu sidang jamaah yang dirahmati Allah? Itu adalah ayat surat Hud ayat 112. Surat Hud ayat 112. Apa bunyinya? Bunyinya pendek, tapi kekuatannya luar biasa. Bunyinya adalah fastaqim kama umirtu
wa man taba ma'aka wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir. Bunyinya surah Hud ayat 112 adalah dimulai dengan fastaqim, istiqomahlah kata Allah, kama umirta, seperti yang disuruh kepada kalian. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw, dan orang-orang yang bertaubat bersama kalian, bersama engkau, dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Ini ada beberapa kalimat kunci yang kita bisa lihat di sini, ya. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ayatnya berbunyi fastaqim, yang kemudian kita artikan dengan istiqomahlah. Istiqomah itu berasal dari kata qama, artinya berdiri tegak. Istiqomah berarti kalimat ista ditambah dengan qama. Kalimat qama kalau ditambah dengan ista itu bermakna menjadi usaha yang sangat sungguh-sungguh untuk membuatnya menjadi tegak. Jadilah istiqamah. Sama dengan ghafara ditambah dengan ista menjadi istighfara. Artinya ghafara adalah pengampunan, ista adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan pengampunan. Maka muncullah kata istighfar. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini ternyata membuat beruban Nabi. Kenapa? Karena istiqomah itu ternyata paling sulit dijalankan oleh kita. Paling sulit. Gak usah jauh-jauh, ini bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana orang-orang berbuat kebajikan di mana-mana. Masjid penuh, ya kan? Meskipun kalau siang sebenarnya bukan karena sholat juga, panas sekali di luar, ya kan? Jadi lumayan juga kan masuk ke masjid sebentar ya. Jadi tidak apa-apa juga. Yang penting masuk diniatkan. Jadi masuk tidur pun tidak apa-apa juga. Intinya begitulah kira-kira. Ya. Tapi lebih banyak orang ke masjid di bulan Ramadan daripada di luar bulan Ramadan. Lebih banyak orang yang berbuat kebajikan di bulan Ramadan daripada di luar bulan Ramadan. Cuma persoalannya adalah nanti setelah Ramadan selesai, itu orang kembali lagi ke ritme semula. Balik lagi ke wajah aslinya. Kita tidak berhasil istiqomah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan kebenaran, amal kebajikan itu memang banyak, tapi yang istiqomah dalam kebajikan itu tidak banyak. Islam, ketika kita bicara Islam, Allah menyuruh kita orang-orang beriman untuk masuk Islam secara full. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ini agak aneh ayat ini, karena biasanya Islam itu levelnya lebih rendah daripada iman. Tapi tiba-tiba Allah memanggil orang beriman, kemudian disuruh masuk Islam. Padahal saya ingat sudah pernah kita jelaskan di sini, surah Al-Hujurat ayat 14, bahwa Islam itu lebih di bawah daripada iman. Ada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam, berteriak-teriak beriman, ditegur oleh Allah. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian baru berislam. Artinya apa? Islam dengan iman lebih tinggi level iman. Karena di situ disebutkan walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum masuk lagi ke dada kalian. Tapi di ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah itu, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Apa arti secara kafah? Secara keseluruhan. Apa makna secara keseluruhan? Setiap detik kita Islam. Setiap detik kita Islam. Jadi Islam bukan di masjid saja. Islam bukan di bulan Ramadan saja. Nanti keluar dari Ramadan, kita masih Islam. Itulah istiqomah tadi. Jadi di dalam Al-Quran, banyak sekali kalimat-kalimat istiqomah yang diungkapkan dengan cara berbeda. Kadang-kadang disebut langsung istiqomah, kadang-kadang disebut dengan sabar. Sabar itu modal menuju istiqomah. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kondisi hari ini, banyak memang orang beriman, sholatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, tapi ketika bertransaksi dengan orang-orang, ternyata tidak memunculkan sikap bahwa dia adalah orang beriman. Itu Islamnya tidak kafah. Di masjid tidak Islam, begitu keluar dia kurang. Ya.
Di masjid dia Islam, begitu keluar sudah lain kejadian. Dan hal itu bisa kita nilai dari hal-hal yang kecil sekalipun dalam hidup kita. Sederhana saja, cara taruh sendal, cara parkir mobil, cara belanja sama orang, cara menegur bawahan, cara menegur atasan. Wah, semuanya sama. Ada nilai-nilai Islam di situ. Saya kemarin baru menegur Bilal di salah satu masjid. Ini tadi pagi baru saya cerita nih, di sholat subuh di Masjid Taqwa di Lungraya. Kalau ada yang datang ke Taqwa Lungraya udah boleh pulang berarti nih ya. Udah dengar ceritanya. Jadi Bilal itu yang menyebut membaca salawat antara rakaat. Ya, setiap rakaat selesai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu biasanya ada di beberapa masjid. Enggak semua masjid mengamalkan. Jadi dia salah bacanya. Dan lengkap ternyata di masjid itu bukan dia aja yang salah, imamnya juga salah-salah baca ternyata. Masya Allah, saya belum pernah nemu di tarawih di Aceh masih ada imam salah baca. Imam tarawih loh. Imam tarawih biasanya kan imam-imam pilihan yang sudah sejak awal dihubungi untuk jadi imam. Ini masih ada masjid, waktu itu pas saya kena ceramah di situ. Salah baca dia, banyak sekali kesalahan membaca, padahal yang dibaca adalah surat Juz Amma. Banyak kali dibaca salah, termasuk Tabbat Syada Abi Lahabin wa Tabba ma. Salah semua ya. Banyak sekali salahnya. Yang baca salawat salah juga. Dalam hati saya, ini pasti yang mengatur jadwal orang yang salah ya. Yang ngatur jadwal nggak tahu memilih orang. Saya tegur yang baca salawat setelah selesai. Apa cara tegurnya? Karena kita menganut nilai-nilai Islami, maka kita harus melakukannya dengan bil hikmah. Waktu duduk-duduk, saya puji dulu dia. Karena ada anak masih muda, ganteng sekali. Ya, itu pertama. Dah cengengesan ya, ganteng kan. Terus apa saya bilang? Kuliah atau masih sekolah? Sudah kuliah Ustaz. Kuliah di mana? Kuliah di sini. Wah, ini ganteng kayak gini, kuliahnya di situ, itu udah 4 kerja gampang nanti. Suaranya juga bagus tadi. Ada senang dia ujungnya, tapi ada salah makhraj sedikit aja tadi. Di mana salahnya? Salahnya dia membaca Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Itu dia baca. Yang benar adalah wa maulana Muhammad. Saya ingat kali itu karena itu nama saya kan, Maulana. Ya. Wa maulana Muhammad. Saya bilang itu. Kata dia, yang betul Ustaz. Betul. Coba kita cek. Saya bukalah surah Al-Baqarah bagian akhir karena ada maulana di situ. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Coba lihat, ini kan panjang. Oh ya, Masya Allah, saya nggak tahu Ustaz, gimana saya dosa apa enggak? Sudah bagus dia. Kemudian saya pukul lah kapal sebelah. Sebelah kan Pak Imam tadi yang salah-salah baca ya. Saya pukul lah ke sana, saya bilang, ini bukan salawat aja yang harus kita perbaiki. Ayat-ayat yang sudah lama sekali kita hafal sejak kecil harus kita lihat lagi. Jangan-jangan salah baca, salah hafal, karena hafalan dari kecil gak pas-pas sekali. Jadi harus kita cek lagi. Betul-betul harus kita cek. Langsung Pak Imam tadi nyaut. Kata Pak Imam tadi, itulah Ustaz, banyak kali orang salah baca. Anak Pak Pegah Bali ya. Jadi karena beliau sendiri bilang banyak sekali orang salah baca. Berarti beliau tidak tahu beliau salah baca ya. Saya mau bilang lagi, saya stop diri. Itu salah satu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagaimana caranya menasihati seseorang, tapi orang tersebut kemudian akan sanggup menerimanya, tidak resisten dengan kesalahan. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita bicara tentang Islam, ternyata itu melingkupi seluruh sisi kehidupan. Maka ketika ayat ini berlaku tadi, fastaqim, istiqomahlah. Itu artinya apa? Berdiri tegaklah dalam Islam di mana saja kamu berada, apa saja yang kamu lakukan. Jadi bukan berarti istiqomah itu artinya sholatlah selalu rajin-rajin. Bukan itu saja maksudnya. Ya. Ini saya hari ini alergi kayaknya nih, nggak tahu kenapa. Dari tadi pagi
agak kurang nyaman. Jadi bukan tentang sholat saja, bukan tentang puasa saja, bukan tentang sedekah saja, tapi tentang hal kebenaran. Arti istiqomah itu adalah berdiri tegak di atas kebenaran. Salah satu ayat lain yang berbicara istiqomah adalah surat Fussilat ayat 6. Qul, kasih tahu umatmu wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, bahwa aku ini sama seperti kalian. Yuha ilayya, tapi aku diberi wahyu oleh Allah. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu itu. Ayat berikutnya, fastaqimu ilaih, maka istiqomahlah bertuhan kepada Tuhan itu. Wastaghfiruh, dan sering-seringlah beristighfar. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang yang musyrik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini lagi-lagi ada kata-kata istiqomah. Apa makna istiqomah di sini? Lagi-lagi disebutkan di sini di awal tadi bahwa ilah yang disebut, bukan Rob. Karena Allah itu kadang-kadang disebut ilah, kadang-kadang disebut Rob dengan fungsi yang berbeda. Ketika disebut Rob, itu maknanya pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, dan pengatur hidup kita. Itu Rob. Tapi ilah itu maknanya yang kita sembah, yang kita minta pertolongan, yang kita menghambakan diri kita kepada Dia. Itu disebut dengan ilah, dituhankan artinya. Maka ketika dalam ayat ini kita lihat tadi, kata Allah di dalam surah Fussilat tadi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Dialah Tuhan yang pantas kalian tuhankan, satu-satunya Tuhan yang pantas dituhankan. Apa makna satu-satunya Tuhan yang pantas dituhankan? Dialah orientasi kita keseluruhan. Maka dalam seluruh sisi kehidupan harusnya itu menjadi tujuan. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Dan itu ternyata tidak mudah. Itu sebabnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai putih rambutnya ketika menerima satu ayat tadi, Hud ayat 112. Dan itu juga sebabnya dalam banyak hadis Rasul melarang kita untuk berlebih-lebihan. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu mempertahankan. Suatu ketika Rasul datang ke rumah Aisyah. Kita tahu Nabi itu punya istri yang lebih dari satu, dan masing-masing istri itu ada rumahnya, ya. Masing-masing istri ada rumahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ada rumahnya. Rasul mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika Rasul sampai ke situ ternyata ada seorang perempuan keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasul bertanya, siapa dia? Aisyah berkata, itu si Fulan. Kemudian Aisyah bercerita bahwa si Fulan itu luar biasa ibadahnya. Salah satu ibadah si Fulan itu yang luar biasa adalah sholat malamnya yang sangat panjang. Bahkan dia tidak tidur kalau malam demi untuk sholat malam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu langsung terkejut. Kemudian Rasul mengatakan, kalian beramal dengan sesuatu yang kalian mampu saja. Jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan. Kenapa? Karena nanti Allah tidak akan bosan dengan apa yang kalian lakukan. Allah akan terima, tapi kalian akan bosan. Dan itu adalah salah satu perangkap setan. Salah satu perangkap setan adalah memasukkan kebosanan dalam hati kita tentang ibadah yang kita lakukan. Dan disitulah istiqomah kita gagal. Ketika dimasukkan kebosanan. Maka lakukanlah pelan-pelan. Dan itu banyak kita lihat di kalangan artis misalnya. Ada dulu saya pernah dengar, ada artis yang awalnya dia terkenal dengan jogetnya yang luar biasa. Ya kan? Habis itu dia dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, dia kembali kepada Islam. Dan begitu dia kembali ke dalam Islam, langsung dia berjenggot, langsung dia pakai baju jubah, langsung dia tinggalkan semua tari-tarian, joget-jogetnya dan sebagainya. Langsung beda 180 derajat. Tapi bertahan cuma 2 bulan. Bulan ketiga dia kembali joget, cukur jenggot, buang jubahnya. Gak usah sebut merek orangnya, ya. Mungkin ada yang tahu siapa dia. Dan itu banyak kejadian.
Ada beberapa teman di Jakarta yang cerita, teman-teman dia yang artis itu begitu cara hidupnya. Salah satunya adalah ketika mereka umrah. Bahkan ada aturan lagi yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka. Saya nggak tahu siapa ustadznya. Disampaikan pulang dari umrah minimal 40 hari pakai jilbab. Entah di mana dalilnya, wallahu alam ya. Minimal 40 hari harus pakai jilbab, minimal 40 hari harus istiqamah. Setelah itu boleh kembali. Itu sebabnya mereka kembali lagi. Yang umrah banyak, yang haji banyak, tapi di haji luar biasa. Kita semua kayak mana di haji coba? Kita semua kayak mana di umrah? Semua orang ketika pulang, kita tanya cerita tentang pengalaman religi dia, pengalaman batin dia ketika umrah atau haji. Semua bercerita tentang sesuatu yang luar biasa. Oh, ma, di sana aku nggak pernah ingat apa-apa. Aku nggak ingat kerjaan. Aku nangis berulang-ulang di hadapan Ka'bah. Aku dapat pegang Hajarul Aswad. Aku masuk ke Raudah. Aku berdoa di Multazam. Oh, macam-macam cerita semua orang. Dan rasanya singkat sekali. Rasanya pengen selamanya di situ. Tapi begitu pulang ke sini, langsung istiqomah kita hilang. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan, kalaupun kita tidak mampu menjaga istiqomah kita yang menyeluruh terhadap semua amalan bulan Ramadan, minimal jagalah bagian-bagian tertentu saja. Tubuh kita setelah 30 hari dibiasakan dengan kebiasaan Ramadan, sebenarnya sudah nyaman dia. Sudah nyaman ini tubuh kita. Boleh coba nanti waktu lebaran tiba, itu setelah makan pagi jam 9, sakit perut kita. Boleh cek. Yakin bukan saya aja nih. Ya. Sakit perut kita. Terus siang, ketika makan siang, nggak nyaman perut kita. Kenapa? Karena sudah tidak biasa. Dan malamnya ketika jam 4 malam terbangun dan lapar kita. Kenapa? Karena itu waktu sahur yang kita sudah biasakan. Minimal itu dulu dijaga. Minimal kita jaga dulu yang bangun jam 4 malam itu jangan dibuang lagi. Ya, ini kan sudah terbangun nih. Setiap sahur terbangun jam 4 pagi sudah terbangun. Nanti setelah Ramadan selesai pasti terbangun lagi. Minimal 4 hari pertama itu masih terbangun-bangun kita. Tapi orang yang memang berencana ingin kembali ke aktivitas awalnya, dia justru sebel dengan tidak bisa tidur lagi. Palak kali aku, nah itu dia kan. Palak kali aku jam 4 terbangun hantu ngele, ya, nggak tidur lagi, susah kali tidur. Jam 4 bangun. Padahal sidang jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita tidak bisa tidur lagi setelah jam 4 terbangun, itu maknanya apa? Itu maknanya tubuh kita sudah sangat nyaman untuk bangun jam 4. Maka pergunakanlah itu. Karena salah satu yang istimewa adalah wal mustaghfirina bil ashar. Salah satu yang istimewa kata Allah adalah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah tapi di waktu istimewa. Kapan waktu istimewa untuk mohon ampun? Waktu sahur. Jadi sahur itu bukan makan. Sahur itu seakar kata dengan sihir, artinya remang-remang. Jadi sahur itu sebenarnya adalah batas antara malam dengan siang. Batasnya itu disebut dengan sahur. Sebelum keluar fajar itu namanya sahur. Itu sebabnya tahajud pun dianjurkan kita untuk bertahajud di sepertiga malam akhir, bukan di sepertiga malam awal. Walaupun boleh di sepertiga malam awal, tapi sepertiga malam akhir itu lebih afdal. Makan sahur juga demikian. Sebaik-baik sahur adalah yang dekat dengan fajar. Ya, meskipun ada banyak sekali orang yang malas bangun sahur. Ya, sahur langsung jam 12, nanti nggak perlu bangun lagi. Padahal itu sebenarnya salah satu kekurangan kalau dia amalkan yang demikian. Karena waktu-waktu ijabah istighfar itu adanya di saat sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini tidak memberatkan kita dan itu disebutkan dengan clear di dalam Al-Qur'an. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, bukan menginginkan kesulitan. Dan Nabi juga menyebutkan di dalam hadisnya, kalau ada cara yang mudah, Nabi akan menempuh yang mudah, tidak mengambil yang susah. Agak beda dengan kita-kita barangkali kan, kalau ada yang susah, ngapain yang mudah kan? Dibuat susah itu. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah agama kita. Jadi agama kita sesuai dengan kemampuan.
Ayatnya nanti adalah qul kullu ya'malu ala syakilatih. Kasih tahu umatmu wahai Muhammad bahwa semua orang kalau beribadah itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang nggak mampu jangan. Cuma herannya saya sekarang ini banyak orang yang memaksakan keinginan tapi sebenarnya pekerjaannya nggak benar. Apa contohnya? Sholat tarawih, ya kan? Pengen banyak pahala sehingga sholat tarawih lah banyak rakaat. Tapi selain banyak pahala, pengen cepat selesai, ya kan? Jadi baru datang sudah berkeinginan untuk selesai. Mulai bekali, ya kan? Belum mulai sudah berkeinginan untuk selesai. Apa jadinya? Diburu. Ada beberapa masjid yang saya lihat diburu itu. Al-Fatihah disambung hampir sampai habis. Tidak ada salahnya memang, tapi kita kehilangan beberapa hikmah. Karena Al-Fatihah itu sebenarnya kita ngomong dengan Allah. Setiap kita berhenti di ujung Al-Fatihah, Allah jawab itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, hambaku memujiku, ya. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menambah pujiannya kepadaku, ya. Apa berikutnya Al-Fatihah? Udah lupa saya. Oh, pura-pura, ya. Maliki yaumiddin, ya. Apa kata Allah? Hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hambaku datang dan menyerahkan persoalannya kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk hambaku apa saja yang dia minta aku kasih. Kalau kita sambung, maka bagian-bagian itu nggak sempat kita dapatkan hikmahnya. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah setelah selesai tarawih yang diburu habis-habisan tadi, ternyata mereka nggak buru-buru juga. Ternyata setelah selesai tarawih, yang diburu habis-habisan tadi, setelah itu duduk-duduk bicara-bicara. Jadi ngapain coba? Kenapa nggak dipanjangkan sholatnya? Kenapa nggak dibenerin saja sholatnya? Saking ada yang cepat. Di Indonesia itu ada yang sholat 7 menit lamanya. 7 menit berapa rakaat? Ada pernah nonton nggak videonya? 7 menit berapa rakaat? 20 rakaat. 7 menit 20 rakaat. 7 menit 20 rakaat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Padahal kalau kita tak mampu melaksanakan dengan benar yang 20, lakukan yang 8, tapi dilakukan dengan benar. Yang 8 pun nggak sanggup, 2 saja nggak sanggup. Sholat tarawih 2 rakaat, tambah witir 1. Kenapa? Kok dikit kali? Segitu aku sanggup. Boleh, karena itu ibadah sunnah, ya. Tapi kalau kita tambah, tapi semuanya nggak ikhlas, dan nggak ikhlas itu nampak dari apa yang kita kerjakan. Imam pun kelihatan nggak ikhlas, ya. Dari imam saja sudah kelihatan. Imam sering amin kita kan lama tuh. Waladhdallin, amin. Waktu min kita berhenti, imam sudah sampai kalla saufa ta'lamun. Imam sudah sampai ke situ. Berarti waktu kita amin, dia sudah main, ya. Dia sudah main. Cuma karena ramenya yang bilang amin, nggak kedengar. Waktu kita selesai, min kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kita pikir di situ dimulai ayat, ya. Padahal sudah dari tadi dia mulai. Apalagi saya pernah dengar juga, ini duduk antara dua sujud, itu ungkapan doa dalam duduk antara 2 sujud itu terbaca barengan dengan Allahu Akbar. Wa'fani Allahu Akbar. Nah, jadi wa'fani itu terikut. Kenapa? Saking pengennya cepat. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian yang sebenarnya disusupi oleh setan. Ketika kita tidak ada tumaknina dalam sholat, ketika sholat kita tidak sempurna karena pengen cepat selesai, itu sebenarnya dibisiki oleh setan. Apa penyebabnya? Karena kita tidak terlalu sabar untuk melakukan sekian banyak atau terlalu terbeban. Maka agama ini tidak membebani kita, tidak membebani. Yang wajib saja dibebani, itu pun karena ada tujuan. Sedangkan yang sunat sebenarnya enggak.
Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan, maka lakukanlah dengan benar, lakukanlah dengan sempurna. Kalau enggak, maka kita susah bertahan. Sholatnya bertahan, tapi kita tidak istiqomah dalam kebenaran. Atau kita tidak akan datang lagi. Dan itu sudah ramai yang enggak datang lagi ke masjid untuk tarawih. Saya datang di beberapa masjid sudah mulai kosong belakang. Ya, ada masjid tinggal 2 saf. Kenapa? Ini sudah 17. Ya, sudah 17. Makin dekat ke hari-hari raya nanti, makin kosong masjid. Alasan pulang kampung. Ya. Kemana jamaahnya? Pulang kampung. Nanti kita jauh kampung biar naurun. Ya. Nanti kita pulang ke kampung dia, kita cek di masjid, nggak ada orang juga, ya kan? Jadi kemana orang-orang? Apa masalahnya sidang jamaah? Kita tidak mampu bertahan. Itu bertahan dalam ibadah. Bertahan yang kedua, wah udah lewat 30 menit nih, sedikit lagi ya. Tadi dipesan 30 menit. Ya. Bertahan yang kedua adalah bertahan dalam kebenaran. Ibadah tadi, Nabi menyebutkan dengan sangat tegas bahwa lakukan semampumu. Jangan membebani diri. Kenapa? Kamu akan bosan. Nanti setan akan membisikkan kebosanan. Allah tidak akan bosan dengan ibadah kalian. Tapi kalian akan bosan. Tapi yang kedua, yang susah sekali juga kita bertahan adalah bertahan dalam kebenaran. Apalagi ketika semua orang melakukan. Ya, rata-rata adalah hal-hal yang umum terjadi. Yang saya sering contohkan adalah lampu merah. Bayangkan di lampu merah, kita sendiri yang berhenti, semua orang lewat, itu goyang kita. Ya, apalagi ada setan sebelah. Ya. Ya, setan itu adalah yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Apa kata setan sebelah? Ki pergi terus, ya. Ki lewat terus, semua orang juga lewat. Nah, itu goyang kita. Bertahan dalam kebenaran, walaupun tidak ada yang melakukan, itu istiqomah. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim bima umirta. Istiqomahlah, bertahanlah dalam kebenaran seperti disuruh, walaupun kalian sendirian. Dan ini agak susah hari ini. Ketika masuk ke instansi harus ada orang dalam, digembar-gemborkan lagi keluar, mana mungkin lewat kita nggak ada siapa-siapa di dalam, ya, sehingga semua orang akan merasa harus mencari orang dalam. Semua orang akan melakukan hal yang sama. Kemudian saya di kampus yang menitip nomor sama saya untuk dilewatkan anaknya di Universitas Syahkuala, itu mulai dari pejabat sampai khatib, orang pesantren, sampai guru agama, ya, sama semua. Kenapa? Boleh bicara istiqomah, tapi ketika sampai pada anaknya harus masuk kuliah, saat itu goyang juga dia. Ya, goyang dia. Kenapa? Karena merasa, ini kalau enggak dibantu dengan cara begini, enggak lulus anak saya. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini adalah penentu. Dan kata Allah, istiqomah inilah yang akan membuat kita memiliki perasaan yang beda dengan orang-orang yang up and down, yang kadang-kadang benar, kadang-kadang salah hidupnya, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah hidupnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian istiqomah dia dengan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, maka akan dikirim kepada mereka malaikat untuk membuat mereka tidak sedih dan tidak khawatir dengan hidupnya. Tidak pernah khawatir dan tidak pernah sedih dalam hidupnya. Termasuk tadi ketika anak mau masuk ke kampus untuk kuliah. Apa yang membuat dia mencoba untuk melobi ini, itu dan sebagainya? Karena dia khawatir. Siapa yang membisikkan kekhawatiran? Setan. Apa rencana setan? Kita keluar dari istiqomah. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, istiqomah ini sudah mulai harus dibuktikan di akhir-akhir Ramadan. Setelah Ramadan, lebih besar lagi kemungkinan untuk membuktikan apakah istiqomah kita dengan Islam, dengan kebenaran, atau kita kembali lagi ke belakang. Biasanya yang mempengaruhi kita kembali ke belakang adalah orang, teman, dan tontonan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian ikuti sekali orang-orang kafir itu, maka dia akan mengembalikan kalian ke posisi kalian semula. Apa posisi kalian semula? Kalian tidak istiqomah. Padahal kita sudah terlatih ini.
Kalau seandainya kita mempertahankan latihan sampai di sini, insya Allah tahun depan, Ramadan tahun depan kita akan melatih yang lebih tinggi lagi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah itu adalah kunci kebenaran, kunci untuk mendekat dengan Allah agar mendapatkan fasilitas yang luar biasa yang Allah janjikan tadi. Hilang kesedihan, hilang kekhawatiran. Tapi karena istiqomah itu susah, maka Allah atau Nabi SAW menyuruh kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Normal saja, tapi istiqomah. Saya tutup dengan sebuah hadis. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, apa amalan yang paling disukai oleh Allah ya Rasulullah? Kata Nabi, adwamuha wa in qalla. Ibadah yang kecil-kecil saja, tapi rutin kamu lakukan. Ibadah yang kecil-kecil saja, tapi istiqomah kamu lakukan. Itu disukai sekali oleh Allah. Karena itu, mari kita catat 2 atau 3 ibadah yang sudah rutin kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Pertahankan itu setelah Ramadan selesai. Bangun sahur misalnya. Biarkan terbangun lagi setelah Ramadan. Jangan tidur lagi, lanjutkan dengan sholat malam. Dan lakukan itu karena kita sudah nyaman, sudah tidak lagi terkantuk-kantuk, sudah lagi tidak pusing kepala karena kurang tidur malam. Kenapa? Tubuh kita sudah terima itu. Mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang kita sampaikan, terutama bagi saya sendiri. Insya Allah ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Ada tanya-tanya? Oh, ada tanya-tanya. Oke, baiklah. Silakan kalau ada. Baik, kita masuk sesi tanya jawab kepada para jamaah silakan. Baik, kalau nggak ada, silakan. Yang berat-berat, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mitra ini ditanya ini dekat materi tadi teman tanya ini. Bagaimana kalau tanya dari marah-marah itu termasuk tentang puasa? Kalau kuat Ya. kadang marah kita kontrol. Ada gimana? Dah itu aja Pak ya. Baik. Bagus pertanyaannya. Batal apa marah-marah tidak membatalkan puasa Pak. Berarti mulai hari ini boleh marah-marah Pak. Marah-marah tidak membatalkan puasa, karena yang membatalkan puasa itu jelas. Makan, minum, apalagi berhubungan suami istri, ya. Kalau bukan suami istri, kalau berhubungan itu tetap batal, ya. Jangan nanti dikirakan itu kan berhubungan suami istri, ini bukan istri saya, ya. Tetap batal, tetap batal. Marah-marah itu masuk dalam ranah menghilangkan manfaat Ramadan, manfaat puasa. Bahasa kita menghilangkan pahalanya. Pahala itu sebenarnya adalah outcome, efek. Jadi kalau kita berpuasa, nanti kita akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Allah kasih ganjaran untuk itu yang kita sebut dengan pahala. Maka salah satu ciri nanti orang yang berhasil melewati puasanya dengan benar, disebut dengan orang bertakwa. Salah satunya adalah yang Bapak sebutkan tadi. Disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 134, wal kadhimina bil ghaidh. Dia mampu mengelola emosinya. Ya. Bukan tidak mampu marah, dia mampu untuk marah tapi dia tidak marah. Karena inti dasar dari puasa adalah imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari berinteraksi seksual. Itu imsak. Tapi itu level paling rendah dari imsak. Maka imsak berikutnya adalah menahan diri dari marah, menahan diri dari menggunjing orang, menahan diri dari level berikutnya lagi nanti menahan diri bahkan untuk memikirkan yang bukan-bukan sampai ke sini. Kalau marah tadi masih di panca indera barangkali ya, di mulut kita dan seterusnya. Jadi begitu Pak. Ya, mudah-mudahan terjawab. Ada lagi? Silakan Mbak.
Assalamualaikum. BUZ. Mana yang kita wajib kita beri 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ada nabi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi adalah tentang hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak dibukukan dalam Al-Quran. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri hadis qudsi itu adalah bunyinya tentang Allah tapi diungkapkan dengan kalimat Rasulullah SAW. Kenapa ini tidak dibukukan bersama Al-Quran? Karena Al-Quran itu baku, bahkan ayat-ayat yang tersusun pun ternyata ada angka-angkanya yang tidak boleh bergeser satu ayat pun. Sementara yang hadis qudsi itu sebenarnya adalah bimbingan Allah kepada Muhammad SAW yang kemudian Rasul sampaikan kepada kita. Ya, misalnya apa? Salah satu hadis qudsi yang terkenal itu adalah Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak suka, tidak tertarik melihat pakaian kalian, tidak tertarik melihat harta yang kalian kumpulkan. Allah tertarik melihat hati kalian dan amalan yang kalian lakukan. Jadi hadis itu akan terasa lebih dekat dengan Nabi, ya, karena Nabi sendiri yang mengungkapkannya kepada para sahabat dengan bahasa Nabi. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam buku hadis nanti ada satu hadis yang kemudian diriwayatkan oleh perawi yang berbeda, bahasanya beda. Kenapa bahasanya beda? Karena bisa jadi Nabi mengungkapkan hadis ini dua kali, satu kepada sahabat ini dengan bahasa redaksi yang berbeda, tapi tujuannya sama. Tapi ketika Nabi menggunakan bahasa berbeda pun bukan tanpa alasan. Nabi memilih pembahasaan kepada orang-orang untuk disesuaikan. Kita ada hadis yang berbunyi gimana bunyinya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu diriwayatkan oleh Baihaqi. Yang satu lagi, innama bu'istu liutammima salihul akhlak. Makarim dengan salih itu sama tapi beda, ya, sama tapi beda. Begitu juga dengan hadis-hadis qudsi. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis itu redaksinya ada yang berubah antara satu dengan yang lain, tergantung kapan Nabi sampaikan dan siapa yang pernah mendengar itu kemudian menuliskan dan merawikannya. Sedangkan Al-Quran, jangankan redaksi, itu satu huruf pun tak boleh kurang. Al-Quran, jadi hurufnya itu harus clear dan semua ada rahasia di balik huruf itu. Saya baru saya baca, ada ulama ternyata yang mencoba meneliti, mencoba mencari tahu di mana malam Lailatul Qadar akan terjadi. Bagaimana cara beliau cari tahu? Cara beliau cari tahu adalah dari jumlah kata-kata di surat Al-Qadar. Apa yang beliau dapatkan? Ternyata jumlah kata-kata di surah Al-Qadar itu ada 30. Dan hiya itu muncul di kata ke-27. Siapa tuh hiya? Hiya itu Lailatul Qadar. Apa bunyinya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kan bicara tentang Lailatul Qadar terus, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya matla'il fajr. Itu
angka ke-27, sehingga para ulama itu kemudian mengatakan kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi pada 27. Apalagi beliau buat kemarin itu ya. Lailatul Qadar itu 9 huruf dan 3 kali disebutkan di dalam surat Al-Qadar. 9 kali 3 27. Betul atau enggak wallahu alam. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah ternyata hal-hal seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Saya sudah mencoba membuat beberapa perkiraan, dapat banyak sekali. Banyak sekali dapat. Saya lagi meneliti tentang ayat Allah wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ada 2 kali disebut dalam Al-Qur'an. Satu surah An-Nahl, satu surah Ibrahim. Ternyata angkanya juga berhubungan. Jadi angka-angka penempatan ayat berapa, di atasnya ada apa, itu clear. Al-Quran tak ada perubahan. Makanya disebutkan Al-Quran itu la raiba fi. Sementara hadis, ada hadis yang sahih, ada yang hadis yang hasan, ada yang dhaif, ada yang bahkan mungkar. Ya kan? Kalau hadis. Kenapa? Karena hadis itu sebenarnya adalah catatan sejarah. Sejarah itu bahasa Inggrisnya apa coba? History. History itu asal katanya adalah his story. Ya, cerita dia. Siapa yang cerita, maka dialah yang buat sejarah. Ya. Tahun 1965 terjadi pertarungan antara RPKAD dengan PKI. Yang menang kan Soeharto tuh. RPKAD-nya yang menang. Oh, bukan RPKAD yang menang. Angkatan apa Soeharto? Angkatan darat ya. Angkatan darat. RPKAD sebelah sana ya. Angkatan darat menang waktu itu. Soeharto jadi presiden. Maka Soeharto menjadi penulis sejarah. Jadi ketika kita tahu hari ini history, siapa yang bercerita? Soeharto. Coba nontonlah film G30 SPKI. Itu Soeharto banget tuh. Anak mudanya Soeharto. Kenapa? Karena memang sumber sejarahnya Soeharto. Kalau sempat Aidit yang menang pertarungan waktu itu, maka Aidit lah yang buat cerita. Maka sejarah Indonesia akan beda. Soeharto akan jadi pengkhianat, Aidit lah pahlawannya. Itulah history. Itu sebabnya history itu perlu otentik. Makanya ada ilmu mustalahul hadis. Artinya ilmu tentang memang mengecek hadis ini bagaimana riwayatnya, bagaimana jejaknya, siapa saja yang sudah pernah merawikannya dan seterusnya. Sampai-sampai ada orang yang hanya pernah menipu kucing saja, itu hadisnya nggak kepake. Kita sering tuh nipu kucing, ada kucing cantik kita panggil, nah begitu sampai kucing menyangka kita mau kasih makan, makanya dia datang. Begitu sampai kita elus-elus 2 kali, dah pindah. Nah, ya kan? Itu menipu kucing. Orang yang kayak gitu hadisnya nggak kepake. Ya. Sampai ke situ, apalagi nipu orang. Nah, ya. Itu diteliti. Itulah ilmunya. Jadi walaupun hadis itu beda dengan Al-Qur'an, tapi otentiknya bisa dipertanggungjawabkan. Cuma redaksinya ada perubahan. Ya, kadang-kadang dirawi oleh orang yang lain dengan bahasa yang berbeda, Ya. Saya mendapati hadis tentang la yadkhulu ahadum minkum amaluhul jannah aja ada 3 redaksinya, beda. Karena apa? Dirawi oleh orang yang berbeda. Jadi itu dia yang pertama ya. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Oke. Seperti yang kita sebutkan tadi, Al-Quran itu bukan buku cerita, dia buku hikmah. Jadi yang Allah ceritakan kepada kita adalah yang Allah ingin sampaikan hikmahnya. Maka disebutkanlah menjadi wajib untuk kita ketahui. Kenapa? Karena hikmah yang terjadi pada mereka itu wajib kita pahami untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kondisi itulah yang menyebabkan tidak semua nabi diceritakan dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya nabi banyak sekali, ribuan jumlahnya. Ya, bahkan kemarin itu ada percakapan agak ekstrim sebenarnya percakapannya adalah karena ternyata ditemukan bukti-bukti di dalam kitabnya orang Buddha apa Hindu ya, yang di India apa Hindu ya,
Hindu ya. Di dalam kitab India itu ternyata ada arahan untuk mengakui Muhammad sebagai nabi, Allah sebagai Tuhan. Maka dalam salah satu diskusi ada yang berani menyebutkan jangan-jangan ya, yang disebut-sebut Hindu itu ada terhubung dengan salah satu nabi. Wallahu alam, nggak berani kita sampaikan sampai ke situ. Tapi intinya sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada nabi yang kita ketahui, ada yang nabi yang tidak kita ketahui, banyak sekali. Karena itu yang kita ketahui adalah yang hikmahnya jauh lebih banyak untuk kita pelajari, untuk kita pakai sebagai hidup kita sebagai umat Muhammad saat ini. Itu sebabnya dimasukkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran yang tersebut memang 25 itu ya, Nabi dan Rasul. Saya kira demikian. Ada lagi? Bapak Ibu? Ibu-ibu ada Bu? Mungkin dari kaum ibu. Kalau nggak ada kita cukupkan sesi tanya jawab ini. Baik Ustaz, terima kasih telah memberikan tausiah kepada kami serta para jemaah juga yang telah berhadir di majelis. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita berdua bersama. Terima kasih.